ketemu lagi. Selamat hari Minggu semuanya. Sekarang waktunya kita mau beribadah. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita. Semuanya berdiri yuk. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi sama-sama kita mau nyanyi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau tumbuh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak kesayangan-Mu. Sebentar kami mau beribadah, Tuhan pimpin dan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yes. Kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Yes. Kita mau bersukacita sama-sama yuk. Ayo. Kita mau nyanyi, oh sukacitaku. Ayo Kak Gilbert. Pakai gerakan adik-adik ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus.
lagi. Ayo tangannya semua punya jempol kan? Punya dong. Ayo bangkit berdiri ya. Lalu kita tunjukkan jempol. Sini semuanya anak-anak sayang sama Tuhan Yesus. Yes. Yes, ayo kita nyanyi I love you Jesus sambil bergoyang ya. Gak boleh comot-comot pegang-pegang. Ayo mulai kakak-kakak. I love you Jesus deep down in my heart. Yo. Sambil goyang. I love you Jesus deep down in my heart. Lagi. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep, Down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. sekali lagi ya. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my Pakai bahasa Jawa ya. heart. Aku tresno Yesus, jero jero banget. Aku tresno Yesus, Jero. jero banget. Tresnoku jer ro jero banget. Tresnoku jer ro jero banget. Sekali lagi I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Kita memuliakan Tuhan, tepuk tangan semuanya. Haleluya. Yeay. Sekarang adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti disampaikan sama Om Yunus tentang apa ya Tante Laras? Apa ya? Aku Penasaran. juga nggak tahu. Tadi Kalau aku lihat ada ya, sesuatu. pokoknya deh. ada sesuatu yang spesial nih di sini situ nih. tuh. Makanya Apa adik-adik, ya? adik-adik nggak boleh kemana-mana di situ aja. Jangan kemana-mana ya. Yuk sekarang kita tetap bangkit berdiri adik-adik ya. Kita mau menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Karena kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Di dalam firman-Nya. Amin. Sekarang kita menaikkan pujian firman Tuhan. Dalam sikap berdoa, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Mari adik-adik semuanya kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Tirukan Om Yunus berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Yo, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya silakan duduk semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini Om Yunus mau cerita tentang masih di sekitar hutan belantara. Wah. Adik-adik, Om Yunus akan cerita tentang seekor hewan yang ini cluenya ya ditebak. Jalannya lambat. Ayo apa? Jalannya lambat. Cicak, siput, semut. Ayo apa? Ya benar. Ada yang jawab benar tuh di sana tuh. Kura-kura. Nah, Om Yunus punya kura-kura. Mau lihat? Ya, di sini dia. Wih. Ini kura-kura sulcata. Kura-kura darat terbesar ketiga di dunia. Nanti kalau makin lama makin besar. Nah, ini kura-kura bukan kura-kura air. Dia kura-kura darat jinak, makannya sayur dan buah-buahan. Dia nggak akan gigit adik-adik. Nih, jinak sekali ya kura-kuranya. Tuh, nggak akan gigit. Nah, cerita kura-kura kali ini akan bercerita tentang kura-kura yang tidak suka atau tidak mau mengucap syukur. Ya, suatu kali di sebuah hutan belantara hiduplah kura-kura dan temannya. Kura-kura ini hidup bersama temannya. Ada 2 kura-kura di sini adik-adik. Ini yang masih kecil, ini yang sudah agak besar. Nah, kura-kura ini hidup di hutan belantara dan ada satu kura-kura yang agak gede ini, dia apa ya? Sukanya mengeluh. Ayo, di sini siapa yang suka mengeluh? Apa itu mengeluh? Mengeluh tuh gini. Aduh, di rumah terus gak bisa main. Aduh, mama masaknya itu aja gak enak. Ayo, siapa yang suka mengeluh di rumah? Gak boleh ya. Nah, kura-kura ini suka mengeluh. Mengapa dia mengeluh? Dia merasa, kok aku jalannya lambat. Ini gara-gara tempurungku yang berat. Aku gak mau punya tempurung ini. Kemudian, ketika dia sedang mengeluh, ada hewan yang datang. Yuk tebak ya hewannya apa ya? Hewannya itu matanya bulat. Terus jalannya lompat-lompat. Telinganya panjang. Ayo apa? Kanguru. Bukan kanguru apa Dedek? Bener, kelinci. Hewannya namanya kelinci. Lalu si kura-kura ini ngomong begini. Wah, hei kelinci. Kamu enak ya? Kamu bisa lari dengan cepat, lompat ke sana kemari. Lihat aku gak bisa kemana-mana. Aku hanya bisa jalannya lambat. Aku kemana-mana bawa beban yang berat. Tempurungku ini menyusahkanku. Lalu kelinci sambil lompat-lompat dia, sambil senyum dia tetap melompat terus meninggalkan kura-kura itu. Wah, kura-kura berpikir, enak sekali ya jadi kelinci. Dia bisa lari ke sana kemari, lompat ke sana kemari, dan cepat bukan main. Setelah kelinci itu menghilang dari pandangan kura-kura, ada rombongan burung. Burung bangau adik-adik. Siapa pernah lihat burung bangau? Burung bangau itu kadang hidup di rawa-rawa, di dekat pantai. Untuk makanannya itu ikan, mencari ikan di sana. Burung ini lewat dan akhirnya turun di dekat kura-kura itu. Terus kura-kura bertanya kepada bangau, hei bangau, enak gak sih kalau terbang itu? Wah, bangau mulai cerita bagaimana dia terbang. Terbang itu enak sekali. Siapa di sini mau bisa terbang? Oh nggak bisa ya, manusia nggak bisa terbang. Si bangau mulai cerita. Terbang itu enak. Kita bisa merasakan angin semilir-semilir.
Terus kita bisa lihat ke bawah dan wow, semua terlihat indah. Terus kura-kura berkata, "Bangau, aku juga pengen terbang dong." "Hah? Mana mungkin kamu bisa terbang?" jawab bangau. "Kamu kan kura-kura, kamu lari aja susah, apalagi terbang." Lalu bangau mulai berpikir, apa ya? Oke, kalau kamu ingin merasakan sensasinya terbang, aku bisa membantu kamu. Aku dan temanku akan membantu kamu. Yuk kita cari kayu. Tahu adik-adik mereka cari kayu. Buat apa? Nah, kedua bangau itu mencengkeram kayu. Lalu kura-kura suruh pegangan kayu di kayu itu supaya mereka mengangkat kura-kura terbang. Tapi ternyata kura-kura nggak bisa pegangan. Tangannya lemah untuk megang. Kemudian kura-kura itu menggunakan giginya. Nah, kura-kura giginya sangat kuat adik-adik. Jadi kura-kura itu menggigit kayu, terus dia dibawa terbang sama si bangau itu. Wah, kura-kura merasakan, wah senang sekali ketika dia bisa terbang. Ketika dia terbang, dia lihat temennya di bawah. Nah, ini salah satu sifat yang jelek dari si kura-kura ini. Kura-kura ini selain tidak mengucap syukur, dia adalah kura-kura yang sombong. Dia suka pamer. Ayo, di sini siapa yang suka pamer? Gak boleh ya. Pamer itu gak boleh, pamer itu dosa. Nah, kura-kura ini mulai terbang dan dia lihat temennya ada di bawah. Ada kura-kura kecil di bawah. Tuh, ini kura-kura yang kecil di bawah. Ada ini kura-kura sedang diangkat terbang sama bangau. Tuh. Jadi dia sedang menggigit kayu. Tapi apa yang terjadi ketika dia melihat kura-kura kecil itu di bawah, dia mau pamer. Dia mau dalam hatinya mau ngomong gini, "Hei teman-teman, aku bisa terbang, kamu nggak bisa terbang." Tapi apa yang terjadi ketika dia baru bilang hai, apa yang terjadi? Pegangannya terlepas. Dia lupa kalau dia sedang pegangan kayu dengan mulutnya. Lalu kura-kura itu dalam sekejap mata jatuh. Bubrak! Dia jatuh. Dak. Kura-kuranya jatuh adik-adik. Dan apa yang terjadi? Wah, pasti mati ini kura-kura. Jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Kemudian ketika dilihat, loh, kura-kura itu tidak mati. Dia hidup. Apa yang bisa membuat dia hidup? Ternyata tempurung yang keras itu melindungi kura-kura dari benturan yang sangat keras. Sehingga kura-kura tidak mati jatuh dari tempat yang tinggi, dia tetap selamat. Adik-adik, kura-kura sangat benci pada tempurungnya. Kura-kura tidak bersyukur punya tempurung yang keras itu, tempurung yang berat itu. Tetapi kura-kura akhirnya diselamatkan oleh tempurungnya yang keras itu. Kura-kura tidak mengucap syukur karena dia punya tempurung yang keras yang bisa melindunginya. Sekarang kura-kura sadar bahwa semua orang punya kelebihan masing-masing. Dan adik-adik juga, adik-adik punya kelebihan masing-masing sehingga adik-adik harus mengucap syukur dengan apa yang dimiliki. Nah, sekarang kita masuk dalam cerita Alkitabnya. Di cerita Alkitab ada juga kisah tentang orang yang tidak mengucap syukur. Ada 3 orang pekerja. 3 orang pekerja itu memiliki bos. Bosnya sedang mau pergi ke luar negeri. Nah, bos itu akhirnya memberi tugas kepada 3 pekerja itu. Ada seorang pekerja diberikan modal, yaitu uang sebesar 5 talenta. Adik-adik tahu berapa besarnya 5 talenta itu? Atau berapa besarnya 1 talenta? Karena ada yang dikasih 5 talenta, 1 orang dikasih 2 talenta, 1 orang lagi dikasih 1 talenta. Nah, berapa sih besarnya 1 talenta? 1 talenta itu besarnya seperti ini.
1 talenta sama dengan jumlahnya kalau dibandingkan itu 6.000 dinar. Itu uang zaman dulu. 6.000 dinar itu kira-kira besarnya adalah 1 dinar itu upah orang sehari kerja. Jadi sehari kerja orang diupah 1 dinar. Berapa 1 dinar? Kalau sekarang di Indonesia 1 dinar mungkin kita samakan dengan upah sehari orang bekerja itu sekitar 100.000. Jadi berapa 1 talenta? 100.000 dikali 6.000. Berapa ayo? Ada yang tahu? 100.000 dikali 6.000. Hah? Ya benar, 600 juta. 1 orang diberikan 5 talenta, berarti 5 talenta itu berapa? 600 juta ditambah apa? Dikali 5. Wah, besar ya. Ada 2 talenta, ada 1 talenta. Tapi menarik, ketika tuannya pergi, yang dikasih 5 talenta, dia mengusahakannya. Dia berusaha dengan uang itu, dia gunakan untuk banyak hal, akhirnya mendapatkan untung yang sama. 5 talenta dapat 5 talenta. 5 tambah 5 berapa? 10 talenta. Akhirnya didapat oleh orang yang pertama. Yang dapat 2 talenta pun seperti itu. Dia mengusahakannya. Akhirnya mendapatkan hasil yang sama. 2 talenta mendapatkan 2 talenta. Ditambah berapa jadinya? 4 talenta. Bagaimana yang dapat 1 talenta? Yang dapat 1 talenta dia enggak mengucap syukur. Dia merasa 1 talenta itu sangat sedikit. Ah, yang lain dapat 5. Ah, yang lain dapat 2, kok aku cuma 1. Maka yang dapat 1 talenta itu tidak mengusahakannya. Dia enggak mengucap syukur dengan apa yang dimilikinya. Dia akhirnya mengubur 1 talentanya itu dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan ketika tuannya datang, dia ketemu yang mendapat 5 talenta itu dan akhirnya menjadi 10 talenta, tuannya berkata, mari ikutlah bersamaku dalam kebahagiaan Tuanmu, hei engkau hamba yang baik. Dan yang kedua sama, tuannya tidak mengharap banyak, mengharap apa yang dia mampu. Dan ketika dia dikasih 2 talenta, dia mendapatkan 2 talenta menjadi 4 talenta. Tuannya ngomong dengan orang ini, hei hambaku yang baik, mari ikut dengan kebahagiaan Tuanmu. Mereka merasakan bahagia. Lalu ketemu dengan 1 orang yang menanam talentanya itu, yang enggak mengucap syukur. Dan tuannya berkata apa? Maka apa yang diberikan padamu akan diambil kepada yang mempunyai 10 talenta. Orang itu tidak berbahagia bersama tuannya. Mengapa? Karena dia tidak mau mengucap syukur. Adik-adik, siapa di sini mau mengucap syukur? Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu untuk bisa mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, keadaan kami mungkin tidak sebaik yang lain. Mungkin orang tua kami tidak sebaik orang tua yang lain. Tapi ajar kami untuk kami mengucap syukur. Mungkin Tuhan keadaan kami kali ini tidak sebaik teman-teman kami. Tapi sekali lagi Tuhan, ajarkan kami mengucap syukur dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sudah dengar ceritanya? Ya, ceritanya mengajak untuk kita apa? Mengajak untuk kita mengucap syukur dan jangan sombong. Adik-adik sudah bawa Alkitabnya? Semua ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita mau membaca ayat hafalan kita. Ya, semuanya sudah dipegang Alkitabnya. Mari kita buka bersama-sama di Perjanjian Baru. Di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ayo buka Alkitabnya di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu, mari baca bersama-sama dengan Om Yunus. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18.
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya, di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke adik-adik, sampai di sini ya pertemuan kita. Kita akan kembali minggu depan masih bersama kita di Hike TV Channel. Tentunya adik-adik selalu bahagia bersuka cita. Sampai jumpa minggu depan. Syukur pada Allah. Deo Gracias.